kepada Bapak River yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan proposal PDP tahun 2024 dengan judul Inovasi Produk Ekspor Batik Tulis Aromaterapi melalui teknologi mesin peratusan aromaterapi dan instalasi pengolahan air limbah. Skema A2, iritasi riset untuk menjawab kebutuhan Budi. Pengusul Ketua Siswadi, anggota Ibu Uli, Pak Amirullah, Pak Nugroho, Bu Saprin, Pak Mukid. Profil mitra, PT Sinar Utama Madura memiliki bisnis unit Alwaris Batik Aromaterapi sejak tahun 2008. Pertama dan satu-satunya industri batik aromaterapi di Indonesia. Produk baju fashion, gaun muslim, seragam, peci dan aksesoris. Penjualan luar negeri, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Australia. Tahun 2024, tahun 2025, PT Sinar Utama Madura menjadi mitra Budi PDP dari Universitas Wijaya Putra. Foto-foto di bawah ini adalah foto-foto pelanggan setiap batik tulis aromaterapi, yaitu Bapak Presiden Jokowi, Bapak mantan Presiden SBY, Gubernur Jawa Timur Khofifah, Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, dan selebriti Anang. Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan oleh mitra PT Sinar Utama Madura, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut. 1. Permintaan pasar luar negeri sebanyak 84 batik tulis aromaterapi per hari. 2. Permintaan pasar dalam negeri sebanyak 196 lembar kain batik tulis non aromaterapi per hari. 3. Kapasitas produksi mesin prolot malam sebanyak 120 lembar per hari batik tulis non aromaterapi. 4. Kapasitas produksi peratusan aromaterapi dengan menggunakan 20 unit alat tradisional menghasilkan 20 lembar per hari batik tulis aromaterapi. 5. Sisa kain batik tulis non aromaterapi sebanyak 100 lembar per hari batik tulis non aromaterapi. 6. Permintaan pasar luar negeri yang tidak dapat dipenuhi sebanyak 64 lembar per hari batik tulis aromaterapi. 7. Air limbah sisa proses produksi pewarnaan sintetis dibuang di parit dan di pekarangan. Dari kondisi ini bisa disimpulkan permasalahan prioritas mitra, yaitu 1. Tidak dapat memenuhi permintaan pasar luar negeri untuk batik tulis aromaterapi. 2. Menjadi penumpukan batik tulis non aromaterapi. 3. Kualitas bau aromaterapi masih rendah, tidak dapat bertahan lebih dari 1 tahun. 4. Air limbah sisa proses produksi pewarnaan sintetis dibuang di parit pekarangan. Inovasi teknologi yang diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra di tahun 2024 yaitu 1 unit mesin peratusan aromaterapi, di mana inovasi mesin ini belum ada dijual di pasar. Bahkan satu-satunya produk inovasi terbaru di Indonesia. Mesin peratusan aromaterapi dapat diproses batik tulis aromaterapi dengan waktu yang singkat dan menguatkan pertahanan bau aromaterapi sampai dengan 4 tahun. Adapun sertifikasi seperti ini tertulis dalam PPT ini. Kapasitas produksi mesin peratusan aromaterapi dalam 1 hari yaitu 16 kali 7 jam sama dengan 112 lembar. Kapasitas produksi mesin pelorot malam dalam 1 hari yaitu 120 lembar kain batik tulis. Kesimpulan, dengan mesin peratusan aromaterapi yang dihasilkan, maka 120 lembar kain batik tulis yang dihasilkan oleh mesin pelorot malam pada hari itu dapat berlangsung diproses menjadi kain batik tulis aromaterapi. Perbandingan peratusan aromaterapi dengan cara tradisional dan modern. Metode tradisional menggunakan tungku dari tanah liat dan keranjang dari bambu dengan 20 unit alat selama 10 jam menghasilkan 20 lembar kain batik tulis aromaterapi. Inovasi mesin peratusan aromaterapi modern menggunakan mesin peratusan aromaterapi dalam ruangan tertutup terdapat 16 lembar kain batik tulis dalam 1 jam menghasilkan 16 kali 7 sama dengan 112 lembar kain batik tulis aromaterapi.
urgensi mesin peratusan aromaterapi. 1. Dapat meningkatkan kapasitas produksi 112 per 20 sama dengan 5,6 kali lebih banyak dari cara tradisional. 2. Menguatkan ketahanan bau aromaterapi sampai 4 tahun. 3. IRR sama dengan 52%. 4. Profit naik sebesar 50% tahun 2024 dan 55% tahun 2025. 5. Biaya FOH turun 9%. 6. Biaya tenaga kerja naik 16%. Untuk membuat inovasi mesin perarutan aromaterapi dibutuhkan kepakaran tim pengusul yang relevan. Adapun trik rekor pengusul yaitu 1. Mesin pelorot malam paten dihasilkan oleh ketua dan anggota. 2. Proses pembuatan batik aromaterapi paten dihasilkan oleh anggota. 3. Inovasi diversifikasi produk batik tulis Bangkalan hak cipta dihasilkan oleh anggota. 4. Paduan penggunaan mesin pengering daun semanggi HKI dihasilkan oleh ketua. 5. Mesin penghasil tinta batik mekanisme kebur dan tabur paten dihasilkan oleh ketua dan anggota. 6. Mesin pengering batik tulis dihasilkan oleh anggota. Maka inovasi teknologi yang diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan limbah dari PT Sinar Utama Madura di tahun 2025 yaitu membuat inovasi teknologi IPAL. Adapun urgensi rekapita inovasi IPAL dapat mengolah limbah warna sintetis menjadi air jernih yang dapat digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan air produksi. Adapun sertifikasi IPAL dapat dilihat pada PPT ini. Tahapan pelaksanaan kegiatan. Tahap pertama, ketua pengusul bersama dengan mitra PT Sinar Utama Madura berdiskusi untuk merumuskan permasalahan mitra dan solusi serta metode pelaksanaannya. Tahap kedua, mitra merumuskan permasalahan yaitu kualitas aromaterapi masih rendah. Proses produksi membutuhkan waktu lama dan daya saing rendah, belum memenuhi permintaan pasar luar negeri. Tahap ketiga, dari permasalahan mitra, maka ketua pengusul mengajukan inovasi reka cipta sesuai kepakaran yang dimiliki, yaitu pada tahun 2024 membuat 1 unit mesin peratusan aromaterapi dan pada tahun 2025 membuat 1 unit IPAL. Tahap keempat, adapun solusi dan metode pelaksanaan yang disetujui oleh mitra dan tim pengusul yaitu tahun 2024 pembuatan suatu mesin peratusan aromaterapi, uji coba mesin peratusan aromaterapi, pelatihan dan pendampingan penerapan mesin aromaterapi, monep kinerja mesin peratusan aromaterapi. Tahun 2025 pembuatan 1 unit IPAL, uji coba IPAL, pelatihan dan pendampingan penerapan IPAL dan monep kinerja IPAL. Mitra, manfaat bagi mitra, peningkatan kapasitas produk 5,6 kali, profit 50%, IRR 52%, kualitas produk daya saing, dapat memenuhi permintaan pasar, menciptakan gain ekonomi, mengatasi kekurangan air limbah air produksi. Dampak kegiatan MBKM, IKU 2, IKU 3, IKU 4, IKU 5. Manfaat bagi PT dapat menambah jumlah produksi inovasi teknologi baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan dapat menciptakan bisnis unit baru serta dapat digunakan sebagai pusat pelatihan dosen dan mahasiswa. Adapun rencana anggaran belanja program dana padanan tahun 2024 yang kami usulkan yaitu 1. Kedareka sebesar 385,85 rupiah. 2. Yang terjadi komitmen mitra dalam program dana padanan ini, mitra bersedia memberikan kontribusi dana padanan dalam bentuk uang tunai sebesar 245.900.000 rupiah dan dalam bentuk natural
sebesar Rp264.094.267. 3. Kontribusi dari perguruan tinggi sebesar Rp16.335.000. Terima kasih kepada Bapak Ribet yang kami hormati.